Oke, suara motor tadi. Sebenarnya saya ingin berdialektika lebih banyak lagi atau ngobrolin banyak hal. Entah itu terkait ranah sosial, pertemanan, patah hati, ataupun organisasi. eh, Bagaimana sembuh dari patah hati atau kesetaraan gender atau apapun itu. Pengen ngobrol banyak hal. Cuman saya masih bingung siapa ya enaknya aja ngobrol gitu. Ya udah, saya bikin video kayak beginian. Ya moga aja bermanfaat, kalau nggak ada manfaatnya skip aja gitu. By the way, selamat datang di luar kelas. Mari kita awali video kali ini dengan sebuah cerita. Beberapa hari kemarin saya sempat berbincang-bincang dengan teman saya. Kita sempat ngobrolin soal tentang mahasiswa, yang mana itu sangatlah relate dengan kehidupan saya sebagai mahasiswa. Tapi kalau dipikir-pikir, berbincang soal mahasiswa di dalam video ini kayaknya suatu hal yang enggak dulu deh gitu. Soalnya mengingat kembali saya sebagai mahasiswa yang tidak teladan, sepertinya itu suatu hal yang wow. Penindasan kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kebohongan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa. Tapi meskipun demikian, kayaknya kita perlu sedikit berbicara-bicara soal ranah sosial dulu deh. Apa ya enaknya? Mungkin kesetaraan gender. Oh bukan, maaf. Mungkin soal gender dan patah hati. Itu kayaknya enteng. Nah, oke. Untuk mengawali bab pertama, silakan masuk bab pertama. Disclaimer buat teman-teman semuanya, di sini saya nggak mau membicarakan soal kesetaraan gender, tapi di sini saya akan membicarakan soal apa sih perbedaan dari gender dan kelamin kayak gitu. Karena mungkin banyak dari teman-teman di luar sana masih menganggap kalau bahwasannya gender dan kelamin itu sama gitu, padahal itu suatu hal yang berbeda. Dan pastinya saya membicarakan hal ini sesuai kapasitas kapabilitas saya. Jadi kalau semisal salah tolong koreksi ya. Jadi kita mulai dari pelan-pelan dulu. Apa itu gender? Dalam hal ini gender diartikan bahwasannya adalah suatu konsep sosial yang merujuk pada suatu peran identitas yang tertanam pada diri seseorang. Jadi gender ini bisa dirubah, atau dalam arti kata lain, gender itu adalah suatu sikap atau sifat yang mana telah digunakan manusia berdasarkan karakteristiknya masing-masing kayak gitu. Secara teori, gender adalah sebuah konstruktivisme sosial. Nah, yang mana dalam hal ini dibentuk oleh paradigma sosial juga kayak gitu. Sedangkan bagi saya, gender itu adalah sebuah sebuah bentuk klasifikasi manusia berdasarkan karakter. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita intip lagi lebih luas, lebih gampangnya gender itu suatu hal yang bisa dirubah kayak gitu. Maka dari itu gender digolongkan sebuah peran. Ya, semua orang bisa memilikinya, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Lalu bagaimana dengan teorinya? Wah, emang masa ada teorinya sih gitu? Ada teorinya. Teori yang pertama, determinisme biologis. Ya, itu kayak gimana tuh determinisme biologis? Yang mana gender itu ditentukan melalui keturunan biologis, atau yang mana dibentuk emang secara turun-temurun gitu. Jadi kayak contoh sikap cerewet manusia gitu. Nggak jarang memang kalau misal kita selidiki background keluarganya emang banyak ngomong kayak gitu.
Terus lagi sikap tegas yang konon katanya itu hanya dimiliki oleh laki-laki, tapi setelah kita ulik lagi secara keturunan atau secara biologis emang dari pihak keluarganya mengajari manusia tersebut dengan sikap lebih tegas kayak gitu. Yang kedua ya ini yang sudah saya bilang tadi, konstruktivisme sosial yang mana dibentuk oleh paradigma sosial. Gimana sih contohnya? Kayak semisal ini, kayak semisal kalian sudah emang terlanjur bukan terlanjur sih, kalian sudah berkecimpung di ranah lingkungan masyarakat yang kehidupannya tegas atau keras, maka kalian akan terbentuk juga dengan sikap demikian gitu. Sama halnya kayak semisal kalian hidup di lingkungan orang-orang yang lemah lembut, gak untuk kemungkinan kalian bakal tertular dengan hal demikian kayak gitu. Ya gitulah gitu. Terus apa sih perbedaannya gender dengan kelamin? Kelamin adalah suatu hal yang mana itu terklasifikasikan berdasarkan biologis atau fisik. Nah, dalam hal ini emang gak bisa dirubah. Contohnya hormon testosteron, estrogen, organ reproduksi laki-laki ataupun pria kan beda kayak gitu. Dalam hal ini kelamin ini lain cerita dengan gender tadi. Kelamin itu adalah sebuah hal yang bersifat kodrati alias gak bisa dirubah. Dari sini paham? Sederhananya adalah gender itu suatu hal yang bisa dirubah, sedangkan kelamin nggak bisa kayak gitu. Gender suatu hal yang fleksibel, sedangkan kelamin suatu hal yang kodrati kayak gitu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau bahwasannya gender itu suatu peran atau identitas yang menentukan identitas seseorang, maka dari itu banyak di beberapa negara, contohnya Thailand, gender itu terbagi menjadi 10 lebih kayak gitu. Sedangkan di Indonesia kan cuma 2, feminim dan maskulin. Gitu kira-kira. Kalau kita membicarakan terkait patah hati, kayaknya suatu hal yang cukup kompleks gitu ya. Soalnya tiap manusia pasti memiliki caranya masing-masing untuk bisa sembuh gitu. Dan bahkan patah hati seseorang itu pasti bersumber di suatu hal yang berbeda-beda juga. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, patah hati atau kegalauan itu suatu hal yang gak melulu dari pasangan. Terkadang teman-teman kita atau suatu lingkungan kita yang membuat kita patah hati juga. Nah, terkait soal membicarakan patah hati, sebenarnya saya berusaha untuk melogikakan hal tersebut. Sembuh dari luka hati yang mana kita ibaratkan layaknya luka fisik kayak gitu. Ntar saya ada bukunya. Nah, ini dia. Judul bukunya adalah Yang Belum Sembuh. Kenapa manusia punya luka batin? Di dalam buku ini tuh mencoba untuk mengkorelasikan antara luka hati dan luka fisik, yang mana itu banyak orang yang beranggapan kalau bahwasannya luka hati itu nggak bisa dilogikakan layaknya luka fisik gitu. Tapi dari buku ini saya belajar bahwasannya kalau ternyata luka hati itu bisa kita sembuhkan layaknya luka fisik. Dengan cara apa? Dengan cara merubah pola pikir kita kayak gitu. Contoh gini aja deh. Contoh. Semisal kalau kita tengah patah hati dan ingin move on, cepat-cepat move on kayak gitu. Kalau semisal kita lapar, obatnya adalah makan. Kalau semisal kita haus, obatnya adalah minum. Kalau semisal kita ngantuk, obatnya adalah tidur. Tapi sayangnya di saat kita mau tidur ada sebuah fase yang mana kita nggak bisa tidur, dan fase itu dinamakan insomnia. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menanggulangi masalah tersebut? Jawabannya adalah kita hilangi dulu insomnianya, baru kita menuju ke masalah berikutnya, ingin tidur atau enggaknya. Sama kayak patah hati, kita hilangi dulu rasa sakit hatinya, baru kita menuju ke masalah berikutnya, ingin cari lagi atau enggaknya. Nah, biasanya di proses untuk menyembuhkan insomnia ini kita akan menemukan celah, yang mana celah tersebut mengandung sebuah tanda tanya, dan celah tersebut akan menemukan jawaban untuk agar kita tidur. Sama kayak patah hati, di saat kita berusaha fokus untuk menyembuhkan sakit hatinya, kita akan menemukan suatu tanda tanya.
yang mana dari celah tanda tanya tersebut akan sebuah timbul sebuah jawaban, oh ternyata ini yang saya cari gitu. Nah biasa, nah dari situ kita bisa berasumsi bahwasannya sembuhnya patah hati itu nggak melulu soal tentang orang baru, nggak melulu soal tentang mengikhlaskan, tapi sembuhnya patah hati itu juga tentang bagaimana cara kita mengelola luka tersebut kayak gitu. Yang pastinya semua orang pasti mempunyai muasal yang berbeda-beda tentang patah hati. Itu contoh sederhananya. Ya, gak bisa dipungkiri layaknya sebuah luka yang sudah sembuh, patah hati kalau semisal kita korek lagi bakal sakit. Tapi meskipun demikian, kita sebagai manusia harus lebih-lebih mawas diri. Soalnya kalau kita semisal nggak membekali kita dengan pendidikan, nggak ada kemungkinan sebuah patah hati akan menjadi patah hati yang semakin tolol. Karena kalau semisal saya pikir-pikir, sesuai dengan kata Tan Malaka, pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang membangun karakter. Maka dari itu jadilah manusia berkarakter. Ada. By the way, kenapa saya lihat sana terus? Karena di depan saya itu ada cermin. Saya liatin. Nah, cermin. Udah. Ding. Dah.